Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Asista Raya, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Jayapura dari instansi SMP Negeri 1 Nimboran. Kali ini saya bersama dengan Pak Chandra. Beliau adalah guru mata pelajaran IPA di SMP Negeri 1 Nimboran. Saya akan melakukan percakapan pra-observasi kepada beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Chandra? Alhamdulillah mem, baik. Oke, Pak. Hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi ya Pak. Ya baik. Sebelum nanti saya amati proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan supervisi kelas. Tujuan diadakan supervisi ini ialah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses belajar mengajar yang Bapak lakukan dan kenapa kita melakukan percakapan pra-observasi ini. Tujuannya ialah agar pembelajaran nanti lebih siap sehingga Bapak bisa percaya diri dan memberikan pelajaran yang terbaik kepada anak-anak murid kita. Baik Pak, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Chandra. Yang pertama ialah apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai pada observasi kali ini? Baik Bu, untuk tujuan pembelajaran pada observasi kali ini ada dua. Yang pertama, membedakan definisi tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua, mendeskripsikan tahap pembelahan sel dan dari zigot menjadi embrio pada manusia. Baik, saya ulas kembali Pak ya. Jadi tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, membedakan definisi tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian yang kedua ialah mendeskripsikan tahap pembelahan sel dari zigot menjadi embrio pada manusia. Ya. Oke, pertanyaan yang kedua Pak, kira-kira area pengembangan yang ingin Bapak capai ialah yang seperti apa? Untuk area perkembangan ada dua Ibu. Yang pertama pengetahuan dan yang keduanya itu keterampilan. Yang pengetahuan itu meliputi kemampuan siswa mendefinisikan tentang perbedaan pertumbuhan dan perkembangan, dan untuk keterampilannya siswa mampu menyusun dan mempresentasi hasil diskusi mereka tentang fase-fase perkembangan embrio. Baik, jadi area pengembangannya ada dua Pak ya, ada bagian pengetahuan dan keterampilan. Bagian pengetahuannya yaitu kemampuan siswa mendefinisikan pertumbuhan dan keterampilannya. Keterampilannya menyusun tahap embrio, tahap perkembangan. Menyusun tahap perkembangan dan mempresentasikan di depan kelas. Yap. Begitu Pak ya. Oke, baik. Kemudian yang ketiga Pak, lalu bagaimana dengan rancangan pembelajaran di dalam kelas? Misalnya metodenya seperti apa, media pembelajarannya yang bagaimana, kemudian strategi pembelajarannya juga. Baik Bu, untuk metode pembelajaran saya menggunakan metode pembelajaran Jigsaw dengan model pembelajaran terdiferensiasi dengan menggunakan metode ceramah, diskusi, dan presentasi, yang dimana terdiferensiasinya ini pada tahap proses, yang dimana saya menggunakan media-media tambahan seperti Infokus buat anak-anak yang memiliki kecenderungan belajar menggunakan visual, kemudian audio ceramah atau ceramah yang biasa yang diminati anak-anak yang lebih bahasanya ya, lebih suka mendengarkan daripada menonton dan sebagainya. Iya. Dan kinestetik terakhir diskusi untuk anak-anak yang memiliki keinginan lebih banyak diskusi daripada mendengarkan atau menonton sesuatu. Oke, wah berarti menarik Pak ya pembelajarannya, karena Bapak menggunakan berbagai macam cara agar anak-anak bisa memahami materi dengan baik. Salah satunya yaitu dengan metode diskusi, kemudian strategi pembelajarannya juga menggunakan Jigsaw.
kemudian menggunakan diferensiasi pula. Iya. Oke, Pak, kira-kira kapan nih Bapak akan melakukan pembelajaran tersebut? Misalnya kelas berapa, jam ke berapa? Untuk jamnya harinya itu di hari Kamis dan hari Senin di jam ke-3, ke-4, dan 5, ke-6 untuk kelas 9B dan 9C. Oke, karena ada 2 hari dan 2 kelas, berarti kita pilih salah satu saja Pak ya. Sabu Berarti kita hari Kamis Pak ya, Ya. di kelas 9C. Oke, baik Pak. Saya akan datang di kelas Bapak untuk melakukan supervisi kelas, untuk melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas nanti pada hari Kamis di kelas 9C. Oke, Pak. Nah, setelah Bapak menjalani kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan melakukan kegiatan yang terakhir, yaitu percakapan pasca observasi. Oke, sebelum kita akhiri percakapan pra-observasi kita hari ini, Pak, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari perbincangan kali ini? Oke, baik Bu. Apa yang saya dapatkan? Yang pertama, satu, tentu saya lebih siap untuk masuk ke kelas dan untuk mengajarkan materi yang akan saya ajarkan. Kesiapan itu meliputi satu yang utama, yaitu materi yang ingin diajarkan, kedua media yang digunakan, dan yang terakhir kesiapan tentang lembar kerja, kira-kira apa yang akan mereka diskusikan ketika pembelajaran sedang berlangsung nanti. Oke, baik Pak, terima kasih sudah meluangkan waktunya dengan saya. Sampai jumpa di hari Kamis nanti di kelas 9C ya Pak. Salam sehat selalu. Amin. Baik, demikianlah percakapan pra-observasi kita kali ini. Sampai berjumpa di kegiatan observasi dan percakapan pasca observasi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasal formula yang dimana awalnya kan perhatikan gambarkan di atas, yang awalnya satu sel membelah menjadi dua. Ingat, kalau namanya pertumbuhan kan ini jadi bikin dana gas dua gas iya berat tuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Asista Raya, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Jayapura. Kali ini saya masih ditemani dengan Pak Guru Chandra untuk melakukan percakapan pasca observasi. Halo Pak Chan. Halo Mem. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, kita tadi sudah melakukan observasi ya. Alhamdulillah berhasil. Oke, Pak Chan, sebagai guru yang telah diobservasi, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Pak Chandra terkait jalannya observasi di kelas tadi. Apakah sudah dilakukan atau belum? Kemudian mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang Pak Chandra sudah lakukan. Oke, pertanyaan pertama Pak, kira-kira gimana nih perasaannya setelah melakukan observasi? Untuk perasaan ya? Iya. Kalau dibilang perasaan sih, observasi kali ini sih terasa menyenangkan sih, tertantang begitu. Biasanya karena ya
ada apa namanya, ada yang menilai kinerjanya kita itu dalam mengajar itu seperti apa. Mungkin kira-kira begitu kan. Oke. Jadi perasaannya Pak Chandra senang Ya, atau optimis ya, karena proses pembelajaran yang Pak Chandra lakukan itu ada yang menilai sehingga bisa diketahui kekurangannya atau kelebihannya di mana. Kira-kira begitu Pak ya. Oke. Kemudian yang kedua, bisa diceritakan Pak, diceritakan kembali nih area pengembangan yang Pak Chandra kemarin itu sudah sebutkan, apakah hari ini sudah dilakukan juga terkait dengan langkah-langkah atau tahapan pembelajaran yang Pak Chan lakukan di kelas? oke, kalau untuk tahapannya, sebenarnya untuk materi ini tuh saya sudah mulai dari minggu sebelumnya, minggu lalu. Yang dimana pada minggu sebelumnya itu saya berfokus ke apa namanya, metode ceramah, yang dimana saya lebih banyak apa namanya, menyampaikan materi dan memberikan mereka itu video pembelajaran. Dan untuk di hari ini saya ingin mengejar kinestetik mereka, di mana pengembangan diri mereka untuk diskusi dan presentasi di kelas itu yang menjadi hal utama yang ingin saya kejar atau yang ingin saya nilai. Ya. Baik, jadi area pengembangannya menurut Pak Chandra sudah tercapai ya, walaupun memang proses pembelajarannya tidak dilakukan dalam satu kali pertemuan, karena sebelumnya juga sudah dilakukan pertemuan. Dan kali ini targetnya ialah ingin melihat kinestetik dari murid-murid. Oke, pertanyaan yang ketiga nih Pak, sejauh mana tingkat keberhasilan area pengembangan yang Pak Chandra lakukan tadi? Oke, kalau menilai tingkat keberhasilan nih, karena sebelumnya saya sudah memberikan mereka LKPD. Nah, LKPD itu sebagai patokan saya, apakah pengetahuan mereka itu bisa berhasil atau tidak. Dan untuk hari ini, karena yang saya kejar itu kinestetik mereka, yaitu keterampilan mereka, dari mereka mulai menyusun apa namanya, rangkaian gambar yang sudah saya berikan, kemudian mencoba menjelaskan kembali kepada teman-temannya. Saya kira untuk apa namanya, keberhasilannya sih 9 di atas, sesuai target. Oke, baik. Kalau boleh tahu nih Pak, kira-kira apakah ada kendala atau ada kekurangan-kekurangan yang tadi Bapak hadapi di dalam kelas? Oke, kalau untuk kekurangan masih ada satu dua orang yang satu dua orang yang sekiranya yaitu masih sibuk main sendiri dengan temannya, masih sibuk dengan ya urusannya sendiri lah. Dan satu lagi mungkin terkait apa yang namanya, media yang saya gunakan, yang saya berikan ke anak-anak itu menurut saya ya kurang efektif lah ketika mereka memberikan presentasi kepada teman-temannya, tetapi karena saya coba menggunakan kertas folio F4 yang sehingga ya kurang lebar dan sebagainya, mungkin itu sebagai perhatian khusus sih buat saya. Oke. Menurut Bapak, apakah masih ada kendala lagi, misalnya seluruh murid-murid tadi sudah aktif dalam kerja kelompok atau juga pada saat mempresentasikan, apakah kerjasamanya sudah nampak? Kalau untuk kerjasama, saya rasa tiap kelompok sudah ada yang istilahnya mereka berdiskusi, ada yang bertugas untuk apa namanya, merangkai. Dan ketika presentasi tadi ada beberapa anak juga yang memang ditugaskan, saya sudah bilang ke mereka, tugaskan satu orang untuk presentasi di depan. Oke, berarti anak-anak secara keseluruhan sudah aktif Pak ya mengikuti pelajaran. Kemudian terkait dengan kendala-kendala yang tadi Pak Chan sudah sampaikan, seperti medianya kurang efektif nih. Kira-kira rencana ke depan Pak Chandra ingin mengatasi kendala-kendalanya tadi seperti apa? Yang pertama tentu saja yaitu mengganti media belajarnya, yang mungkin hari ini saya cuma menggunakan kertas folio F4. Mungkin kedepannya akan saya ubah menjadi kertas Asturo yang sekiranya lebih besar lah, supaya ketika mereka presentasi itu teman-teman yang di belakang tuh bisa lihat hasil mereka. Oke. Jadi
Kalau medianya semakin besar, semakin jelas, anak-anak juga perhatiannya semakin meningkat, Pak ya. Oke. Kemudian kapan nih Pak akan memulai rencana yang tadi Pak Chandra sudah sebutkan? Minggu depan. Minggu depan ya. Minggu depan. Oke, berarti di pertemuan berikutnya. Iya. Oke. Terima kasih Pak Chan. Kalau gitu boleh saya ulas ya. Berdasarkan pengamatan saya hari ini observasi di kelas Pak Chandra yaitu Pak Chandra sudah sangat aktif melakukan bimbingan ke kelompok-kelompok kecil sehingga anak-anak lebih antusias dalam belajar karena mereka tidak merasa kesulitan lagi karena Pak gurunya kan aktif masuk mendampingi mereka di kelompok-kelompok. Kemudian saya juga melihat Pak Chandra sudah menyelipkan KSE dalam proses belajar mengajar terkait dengan sosial emosional. Contohnya tadi pada saat sebelum mulai pelajaran, Pak Chan arahkan anak-anak untuk berdoa. Kemudian memberikan kesempatan murid-murid untuk mengamati gambar-gambar sel. Itu kan kegiatan yang menarik ya. Kemudian Pak Chandra juga menyelipkan budaya positif. Salah satunya tadi yang saya amati ialah mengajak anak-anak untuk bertanggung jawab dan bekerja sama dalam kelompok, bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas yang Pak Chandra berikan dikerjakan secara bersama-sama dan juga mereka mempresentasikan hasil kerja kelompoknya mereka. Kemudian diferensiasinya juga saya melihat ada nampak yaitu diferensiasi proses. Salah satunya yaitu Pak Chan menampilkan video pada saat menyampaikan materi agar anak-anak mengamati, kemudian dan gambar-gambar untuk untuk menyelesaikan LKPD mereka. Oke. Kemudian kinestetiknya juga dapat Pak karena mereka menempel Merangkai. Oh iya, merangkai sel tadi Pak ya di kertas kemudian mereka menjelaskan. Oke. Mudah-mudahan rencananya berhasil untuk membuat murid-murid lebih aktif lagi dalam mengikuti pelajaran Pak ya dan mereka dapat memahami materi dengan baik agar mereka juga mampu berkolaborasi dengan kelompok. Kira-kira begitu Pak ya? Iya. Oke. Terima kasih Pak Chan. Demikianlah perbincangan saya dengan Pak Chandra terkait pasca observasi yang telah kami lakukan hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.